Pernah nggak sih ngerasa kalau waktu itu jalannya aneh? Kayak apa yang kamu lihat di depan mata sekarang sebenarnya itu cuma cerminan dari masa lalu. Kedengarannya mungkin aneh ya, tapi gimana kalau saya bilang ada satu cara pandang soal waktu yang bisa benar-benar mengubah cara kamu menciptakan masa depan? Nah, ini dia ide utamanya. Sebuah kalimat yang sekilas mungkin terdengar paradoks atau bahkan bikin bingung. Tapi percayalah, ini bukan cuma sekedar konsep filsafat yang jelimet. Ini tuh alat praktis yang bisa mengubah caramu menjalani hari-harimu. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, pertama-tama kita fokus dulu ke bagian gema kemarin. Konsepnya begini, apa yang kita anggap sebagai sekarang, dunia di sekitar kita, situasi kita, kondisi kita, itu semua sebenarnya adalah hasil akhir dari apa yang udah terjadi sebelumnya. Coba bayangin deh, proyek yang sukses di kantor itu kan gema dari kerja keras kita berminggu-minggu yang lalu. Hubungan yang kita punya sekarang itu adalah gema dari ribuan percakapan dan pilihan kecil yang udah kita buat. Kalau kamu mulai melihat dunia kayak gini, semuanya jadi beda. Ini tuh bener-bener melegakan loh. Artinya, kita nggak terjebak sama keadaan sekarang. Kita nggak cuma reaktif, tapi kita melihatnya sebagai akibat yang telat datang. Ide ini mungkin kedengarannya abstrak banget ya. Tapi sebenarnya, ide ini didukung loh sama berbagai bidang pemikiran. Kita bakal coba lihat dari sudut pandang filosofi, psikologi, dan bahkan spiritualitas buat ngeliat gimana semuanya saling nyambung. Dari dulu, para filsuf udah pusing mikirin ini. Bayangin deh, kamu lihat kilat. Pas otak kamu memproses cahaya itu dan bilang, oh itu kilat. Momen kilatan yang sebenarnya itu udah lewat. Jadi, apa yang kamu sebut sekarang, itu sebenarnya adalah masa lalu yang baru aja nyampe. Dan ini bukan cuma omongan filsafat loh, ini sains beneran. Otak kita itu butuh waktu buat memproses semua data yang masuk. Ada jeda sepersekian detik antara sebuah kejadian di dunia luar dan saat kita sadar akan hal itu. Nah, di jeda itulah masa kini udah jadi masa lalu. Terus, kalau dari kacamata spiritual, perasaan dan niat itu dianggap sebagai kekuatan pencipta. Kamu pernah nggak punya feeling kuat sesuatu bakal terjadi, beneran kejadian? Nah, itu dia energinya. Seolah-olah dunia fisik ini butuh waktu buat ngejar dan mewujudkan energi perasaan yang udah kita pancarkan duluan. Oke, jadi kalau realitas yang kita lihat itu masa lalu, terus masa depan adanya di mana dong? Jawabannya bukan di luar sana. Jawabannya ada di dalam diri kita. Nah, disinilah kita masuk ke bagian kedua, bisikan hari esok. Ini dia kuncinya. Beda sama persepsi kita soal dunia luar yang selalu ngelihat ke belakang, keadaan batin kita, perasaan kita, itu justru penunjuk arah ke masa depan. Coba saya ulang ya. Perasaan kamu adalah bisikan dari hari esok. Jadi, perasaan tuh bukan cuma reaksi emosional biasa. Perasaan itu membawa informasi, bawa niat, arah, dan potensi murni. Pernah nggak kamu dapat firasat atau intuisi gitu sebelum kamu bisa mikirin alasannya secara logis? Nah, itu perasaan kamu yang udah ngintip duluan ke masa depan. Oke, kita udah bahas masa lalu, yaitu realitas. Kita juga udah bahas masa depan, yaitu perasaan. Terus, di mana kekuatan kita? Di mana kita bisa ngapa-ngapain? Jawabannya ada di elemen ketiga yang super penting, sebuah jembatan hidup yang nyambungin keduanya. Inilah kekuatan sejati dari saat ini. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Masa kini yang sesungguhnya bukanlah momen pasif di mana kita cuma ngamatin gema masa lalu. Kekuatan kamu itu ada di sini. Bukan pada apa yang kamu lihat, tapi pada apa yang kamu lakukan. Saat ini juga. Tindakan adalah satu-satunya hal yang benar-benar ada di saat ini. Jadi, begini cara kerjanya. Gampang, tapi dalam banget. 1. Realitas yang kita lihat itu selalu telat. 2. Perasaan kita yang memimpin jalan ke depan. Dan 3. Tindakan kita saat inilah yang melahirkan masa depan yang baru. Ingat ya, realitas tertinggal, perasaan memimpin, tindakan melahirkan. Oke, kerangka ini emang keren banget. Tapi, ada satu hal penting yang nggak boleh kelewat. Ini bukan cuma soal punya perasaan yang baik atau sekedar sibuk bertindak. Ada sinergi, ada kerjasama antara keduanya yang dibutuhin biar keajaiban itu terjadi. Coba deh pikirin. Kalau kamu punya perasaan yang kuat banget soal masa depan yang kamu mau, penuh harapan, semangat, tapi kamu nggak ngapa-ngapain, ya itu cuma bakal jadi angan-angan aja. Sebaliknya, kalau kamu terus bertindak tanpa perasaan yang selaras, cuma gerak doang, ngulangin pola lama, kamu ya cuma bakal menciptakan lebih banyak gema dari masa lalu yang itu-itu lagi. Nah, disinilah semuanya nyambung.
Inilah momen di mana kamu berhenti jadi penonton dari gema masa lalumu dan jadi arsitek aktif untuk hari esokmu. Ketika perasaan yang kamu inginkan untuk masa depan menyatu dengan tindakan yang kamu ambil saat ini, saat itulah kamu secara sadar membentuk ulang alur waktumu. Ujung-ujungnya, ini tuh bukan teori yang harus kita buktikan di laboratorium. Ini adalah sebuah filosofi praktis, sebuah wawasan untuk kita jalani setiap hari. Anggap aja ini undangan untuk berhenti terobsesi dengan kenyataan yang kamu lihat dan mulai lebih perhatian sama apa yang kamu rasakan dan yang paling penting, apa yang kamu lakukan. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Mengingat gema masa lalu itu ada di belakangmu dan bisikan masa depan ada di dalam dirimu, apa yang akan kamu lakukan sekarang juga? Tindakan apa, sekecil apapun itu, yang akan kamu ambil sebagai jembatan menuju hari esok yang kamu inginkan? Pilihan ada di tanganmu.